Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Adel. Oke teman-teman, sehat selalu ya pada malam hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, terus dikasih rezeki yang berlimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya teman, yuk subscribe, like, komen jari kalian nih loncengnya gitu ya guys ya. Kalian tuh baik banget, sangat baik banget. Makanya aku selalu doakan kalian yang terbaik, yang dimurahkan rezekinya gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, hari ini aku membawakan cerita seorang subscriber yang bernama Novi, teman-teman ya. Novi, Kak Novi, terima kasih ya sudah berbagi ceritanya. Kak Novi ini tinggal di daerah Cikampek teman-teman. Dia itu seorang pekerja kafe gitu. Nah, setiap dia pulang itu malam, dia jam 3, bukan malam, pagi jam 3, kadang setengah 4, jam 4, nggak tentu namanya kerja di kafe ya teman, tergantung ramainya gitu di kafenya itu. Dia selalu pulang, dan dia kalau pulang turun dari angkot, dia masuk dulu ke arah dalam stasiun, dia keluar lagi seperti potong jalan gitu ya guys, masuk lagi dan dia keluar lebih dekat ke rumah orang tuanya gitu kan. Nah, nggak tahu kenapa yang namanya di stasiun itu kata dia tuh suka rame, kayak ada gelandangan, anak-anak tidur emper-emperan, ada orang yang entah orang nggak jelas di mana di situ, namanya jambret lah, copet lah, begal, pasti ada ya guys. Dulu zamannya tuh kereta gerbong. Kalian tahu dong namanya stasiun zaman kereta gerbong kayak apa, pedagang masih banyak, terus apa 24 jam, terus copetnya juga banyak gitu ya guys ya. Nah, setelah itu dia lewat situ biasanya rame, dan dia selalu jam 3 jam 4 itu ketemu orang aja, dan ada pedagang 24 jam juga di situ teman-teman. Oke, singkat cerita, pada malam hari itu dia pulang teman-teman, entah kenapa gitu. Kok tumben-tumbennya di tempat itu sunyi gitu kan. Dia sambil sepanjang jalan mau masuk arah stasiun itu yang kita kalau beli tiket gitu teman, dia ngerasa kok sepi amat ya gitu kata dia gitu kan. Nah, jadi dia menyusuri rel itu ya guys ya, menyusuri rel. Pas dia mau nyebrang, sepi sekali. Nah, tiba-tiba dia sudah jalan ya guys, dia jalan. Pas dia jalan itu teman-teman, dia sempat melihat di ujung mata sebelah kanannya gitu, dia melihat ada perempuan duduk di rel teman-teman, jam 3 pagi gitu. Dan dia tuh, yang dia lihat itu bukan yang kayak kuntilanak rambut panjang, kalau bajunya putih, bukan guys. Jadi dia perempuan gitu teman-teman, duduk, tapi ya rambutnya memang panjang, tapi dia duduk di pinggir rel itu gitu. Dan rel itu bukan yang rel mati, bukan. Jadi rel yang bakalan lewat kereta, karena kan di stasiun ada rel mati yang boleh diduduk-dudukin dan nggak akan lewat kereta ya gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, dia ngeliat, begitu tiba-tiba dia ngeliat, dia mundur dong, mundur gitu, dia begini nih, mundur. Terus dia lihat gini gitu kan teman-teman. Nah, dia lihat, pas dia lihat perempuan. Nah, pada saat dia lihat perempuan, dia mikirnya, ah orang situ kali, apa gembel situ gitu kan. Nah, tiba-tiba temen, dia kok kayak nggak mau beranjak gitu, kayak hati dia tuh pengen tanya, karena situasi di stasiun itu tumben sekali sepi gitu kan, sepi sekali gitu kan. Nah, tiba-tiba dia tuh kayak yang siapa ya gitu. Terus udah gitu, nah dia duduk dulu tuh teman-teman, dia duduk, dia nyalain rokoknya dulu, dia ngerokok gitu teman-teman ya. Dia duduk, dia ngerokok sambil dia menghadap di bangku itu, dia menghadap ke arah perempuan itu. Dia habiskan ngerokok sampai sebatang ya teman-teman ya, sebatang. Terus nggak lama, nah dia tuh ada tukang kopi masih buka gitu. Nah, dia pesen kopinya, pesen kopi. Nah, dia ngerokok lagi, datanglah tuh kopi. Nah, si Kanopi ini bilang begini, Mas, coba Mas lihat ke sana, ada yang duduk nggak sih gitu, dia gitu. Terus kata si tukang dagang, mana Neng, nggak ada, kata dia gitu.
serius nggak lihat, kata si Kanovi kan. Nah terus kata dia enggak. Nah di situ dia mulai kayak terburu-buru gitu guys ya, kayak terburu-buru dia mau menyudahi gitu kan, dia ngerokok ngopi, buru-buru amat ngopinya kata si abangnya. Terus si masnya itu terus kata dia, iya udah malam mas, saya mau pulang. Dan dia masih ngeliat guys, masih ngeliat itu cewek yang duduk di situ. Pas sudah dia bayar, dia mau ke situ lagi, dia mau buat mastiin gitu, itu apa sih gitu kan. Nah tiba-tiba guys, begitu dia lihat, dia datang, terus dia lihat lagi, dia lihat dengan posisi yang berdiri di dekat bangku itu yang dia duduk ya temen-temennya. Begitu dia lihat guys, kepalanya copot. Kebayang nggak, kepalanya pluk jatuh, kepalanya jatuh, copot, otomatis badannya nggak ada palanya dong teman-teman, langsung jatuh kepalanya guys. Dari itunya, dari kepala, putusan kepalanya itu darah ngalir guys, darah. Langsung dia teriak dong, astagfirullahaladzim ya Allah, bang, mas, tolong. Dia teriak kayak begitu. Lah ketuk si tukang kopi datang, kucuk-kucuk lari. Ada apaan neng? Ada apa gitu? Itu bang, ada perempuan duduk, kepalanya tiba-tiba copot, darahnya keluar semua. Yang tadi saya bilang tanya itu bang, kata dia gitu. Yang saya tanya itu mas, tadi mas ngelihat nggak ada cewek? Saya itu lagi ngelihat dia duduk di situ. Dan si mas bilang nggak lihat gitu kan. Dia ngelihat masnya gitu, dia lihat nggak ada apa-apa teman-teman, nggak ada gitu kan. Terus dia bilang, neng yang bener aja, orang nggak ada gitu, si neng salah lihat nih gitu, halu gitu kan. Astagfirullahaladzim guys, itu dia udah lagi masih ngeliat kepala itu yang mengucurkan darah, dan kepala itu mukanya menghadap dia. Perempuan guys, yang dia lihat itu kayak semacam mukanya tuh kayak aduh nggak tahu deh namanya, kepala gitu kan jatuh, copot gitu, terus darah mulu, kondisinya kan kayak yang begitu gitu kan, kayak yang namanya kayak orang kecekek gimana sih gitu ya guys, posisi mata, lidahnya gitu. Nah tiba-tiba dia, astagfirullahaladzim, udah, tapi dia masih ngelihat guys, si masnya itu sampai disamperin, dia teriak, mas jangan disamperin, ya Allah, itu kepalanya goyang gini ngelihat si mas tuh dateng. Si mas tuh nggak lihat gitu, yang dia takutin, Kanovi takutin, takut dia samperin, terpancing oleh jebakan itu untuk dilihat oleh manusia, tiba-tiba ada kereta gitu guys, itu yang Kanovi takutin. Akhirnya si mas itu balik, iya orang nggak ada kok neng gitu. Ya udah dia pulang guys, buru-buru dia pulang, jalan langsung buru-buru. Begitu dia sampai di rumah teman-teman, dia ketok pintu dan dia cerita dong ke ibunya gitu, bu tadi saya ngelihat begini gitu kan, kepala gini. Terus kata si ibunya bilang, ini cerita kamu sama seperti kemarin tetangga kita yang lihat di jam segini. Nah, terus temen Kanovi bilang gini, memang itu udah sering bu gitu. Bukan sering, kata ibunya, kemarin tuh ada yang tertabrak, kepalanya sampai putus gitu. Dia katanya bunuh diri gitu teman-teman, dia duduk di rel itu, tiba-tiba ketabrak, mental, kepalanya putus gitu. Itu cerita, itu dia kejadiannya seminggu yang lalu. Dan setelah kejadian itu udah berapa orang ada yang lihat gitu teman-teman. Iya sih, kalau menurut aku kalau bunuh diri ya begitu guys. Kalau menurut aku sih ya nggak diterima, gentayangan kali ya. Bukan gentayangan, kalau menurut aku dia mah urusannya masih kesana kemari, orang belum waktunya gitu guys, dia bunuh diri gitu kan. Gitu teman-teman. Akhirnya si Kanovinya, oh gitu, ibu kenapa nggak cerita deh kemarin, kalau kemarin cerita saya nggak pulang jam segini gitu. Dan lucunya lagi, anehnya, si emas yang saya pesen kopi itu bu, dia tidak melihat sama sekali gitu. Jadi yang melihat itu cuma si Kanovinya doang gitu teman-teman. Aduh, coba bayangin temen, kalau kalian terus gue ada di situ, tiba-tiba kepalanya copot gitu, pluk jatuh di depan kita, darah mengalir gitu.
udah siap-siap pakai pampers gitu guys, kayak bisa terkencing-kencing di situ dah kalau kata aku mah gitu ya teman-teman ya. Nah setelah itu teman-teman, si Kanovi setiap lewat itu dia menunggu, selalu menunggu yang tunggu dulu dari jauh gitu kan, ada orang apa enggak gitu yang mau lewat, jadi ada barengannya. Dan setiap dia lewat gitu teman-teman ya, dia selalu apa ya, selalu teringat. Biasanya sih orang kayak gitu ya kalau kejadian-kejadian yang pernah kita alami gitu di satu tempat. Contoh deh kayak di rumah gini ya, umpamanya aku ngeliat gitu di sudut aku ngeliat, tiba-tiba aku kayak kepengen ngeliat di sudut terus gitu guys, asal sholat ataupun lihat ke sudut dulu ada nggak ya, kayak gitu guys sebenarnya gitu ya. Oke teman-teman, itu aja cerita aku. Terima kasih loh Kanovi yang udah berbagi ceritanya. Semoga Kanovi bisa lebih sabar lagi, lebih kuat lagi kalau menghadapi atau melihat sesuatu. Jangan lupa doanya Kanovi, kalau kemana-mana tetap kita selalu berdoa gitu ya. Oke, terima kasih Kanovi, semoga sukses, dilimpahkan rezeki yang berlimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, itu aja cerita aku. Terima kasih banyak ya udah nonton. Semoga bisa menghibur kalian. Buat kalian semua, ayo subscribe 1, 2, 3. Ayo subscribe teman-teman, cepetan, kalian tuh baik sekali, baik dari nyata. Kalian itu sangat sangat enteng banget gitu jempolnya, jarinya buat subscribe, buat ini, karena aku akan selalu dengan kalian yang terbaik. Oke, terima kasih.